Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Ma'am Zulaika MPD as a lecturer with the subject Learning Media and my beloved friends. Okay, we're from the third group. Today, we will discuss about penggunaan media internet dan YouTube dalam proses pembelajaran. Let me introduce our group. I'm Dian Jayanti as the moderator and the second presenter, and then my friends. I am Denis Satrianto, the first speaker. Nurul Hidayah as the third presenter. Okay, the first material will be delivered by Mr. Denny. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang internet dan YouTube sebagai media pembelajaran. Nah, pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri. Sumber fakta, sejarah, biografi, rekaman, laporan, dan data statistik. Nah, siswa dapat mengakses secara online dari berbagai perpustakaan, museum, database, dan memperoleh pendidikan dasar. Nah, internet juga membuat proses belajar mengajar menjadi lebih cepat atau efektif, praktis, dan ekonomis. Siswa dan guru dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber dengan cepat, serta dapat menghemat waktu dan biaya. Nah, dalam konteks pembelajaran YouTube dapat digunakan sebagai media pengajaran untuk menyebarkan materi. Bentuk video, pembelajaran dengan media video itu menumbuhkan minat dan memotivasi Anda untuk selalu memperhatikan pelajaran. Nah, seperti itu. Nah, adapun di sini ciri-ciri dan contoh media online. Karakteristiknya yaitu yang pertama, kecepatan informasi. Nah, dan yang kedua, informasi dapat diperbaharui. Nah, yang ketiga, dapat berinteraksi dengan penonton juga. Nah, selanjutnya yang keempat adalah personalisasi. Yang kelima, kapasitas beban dapat ditingkatkan. Nah, dan yang terakhir ini terhubung dengan sumber daya lainnya. Nah, baiklah, kita akan lanjut ke selanjutnya, yaitu untuk contohnya sendiri, kita dapat membuka link yang ada di atas ini. Nah, seperti itu. Nah, tentunya kita dapat dengan mudah dan efisien untuk menggunakan media tersebut, untuk media online. Oke, telah kita simak bersama materi yang telah disampaikan oleh Mr. Denny. Jadi selanjutnya, materi selanjutnya yaitu use of YouTube in the learning process. Nah, yang pertama ada tahap analisis. Nah, analisis pertama yang dilakukan yaitu analisis materi terhadap media video yang akan dibuat. Bahan ajar yang akan dibuat menjadi media video pembelajaran berbahasa Inggris. Nah, yang kedua, identifikasi dan pengumpulan materi. Pada tahap ini, kita dapat melakukan identifikasi terhadap materi yang diajarkan. Misalnya pada kelas 10 semester 2 di SMA Negeri 1 Belitung Jaya. Nah, yang ketiga, ada pemilihan teknologi secara keseluruhan. Kita dapat memanfaatkan teknologi internet dalam proses pembuatan hingga publikasi media video ini. Nah, tapi teknologi yang dimaksud adalah program aplikasi yang berbasis teknologi internet dan komputer. Yang keempat, ada perancangan desain. Di bagian ini ada beberapa desain yang dirancang. Nah, diantaranya yaitu ada desain logo untuk channel YouTube media, terus ada storyboard untuk menggambarkan isi setiap video pembelajaran, dan mendesain thumbnail untuk setiap video yang diunggah ke channel YouTube media supaya menarik. Nah, kemudian yang kelima ada penyusunan storyboard. Nah, pembuatan desain storyboard ini itu dilakukan dengan menggunakan program aplikasi yang diakses menggunakan jaringan internet. Yang keenam,
ada pembuatan media video. Nah, pada tahap ini, naskah dan skenario kemudian direalisasikan melalui perekaman video yang berisi sebagai penyaji materi untuk memaparkan materi itu serta untuk kebutuhan lainnya itu pada saat pengeditan video nantinya. Nah, yang terakhir itu ada uji coba. Setelah media video itu diproduksi, sebelum dilakukan uji coba dan publikasi, diperlukan adanya justifikasi untuk menilai layak tidaknya media video pembelajaran itu dipublikasikan. Nah, proses validasi ini dinamakan uji kelayakan. Oke, sekian dari saya. Oke, materi selanjutnya atau materi terakhir yang akan dijelaskan oleh Miss Nurul, yaitu penggunaan media internet dan YouTube dalam pembelajaran. Pada Miss Nurul dipersilakan. Okay, the last material is using of internet and YouTube media in learning. Nah, jadi ini adalah penggunaan dari internet dan YouTube sebagai media pembelajaran. Salah satunya yaitu learning yang biasa kita gunakan ya. Learning itu disebut juga dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini memanfaatkan teknologi komputer dan juga jaringan internet. Learning juga memungkinkan terjadinya tidak harus tatap muka ya, sehingga siswa itu tidak perlu repot-repot pergi ke sekolah atau ke kampus untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi dengan menggunakan komputer dan jaringan internet, siswa-siswa dapat memulai belajar kapanpun dan dimanapun. Dalam konteks pembelajaran, YouTube juga bisa digunakan sebagai media pengajaran untuk menyebarkan materi dalam bentuk video. Nah, melalui media pembelajaran menggunakan YouTube, siswa itu bisa lebih memahami apa isi materi tersebut dan juga bisa meningkatkan minat belajar siswa serta dapat membuang kebosanan atau lebih excited gitu. Siswa juga dapat lebih cepat memahami materi dibandingkan dengan belajar melalui buku teks. Nah, karena videonya dibuat semenarik mungkin, jadi siswa tidak akan merasa bosan. Hal ini dikatakan mampu meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Sekian, terima kasih. Oke guys, demikian pembahasan tentang penggunaan media internet dan YouTube dalam pembelajaran. Jika ada materi yang kurang paham atau kurang jelas, kami mohon maaf dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kami hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.